Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rosel Sau. Saya dari kelas 12.1. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang relativitas dengan guru pembimbing yaitu Ibu Rahma Indrayanti SPD. Selamat menyaksikan. Masuk ke materi, kita akan membahas tentang percobaan Michelson-Morley. Percobaan ini bertujuan untuk mendeteksi ether sebagai medium merambat cahaya. Hasil percobaan menunjukkan kecepatan cahaya selalu sama ke segala arah meskipun bumi bergerak. Kesimpulan dari percobaan Michelson-Morley adalah ether tidak ada, cahaya merambat tanpa menggunakan medium, dan kecepatan cahaya sama besar dalam segala arah dan tidak bergantung dari kerangka acuan pengamat. Selanjutnya kita akan membahas tentang postulat teori relativitas khusus. Isinya yaitu 1. Hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. 2. Cahaya yang merambat di ruang hampa dengan kecepatan C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon adalah sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun kecepatan pengamat. Postulat pertama didasarkan pada tak adanya kerangka acuan umum yang diam mutlak, sehingga tidak dapat ditentukan mana yang dalam keadaan diam dan mana yang dalam keadaan bergerak. Dampaknya, waktu dan panjang menjadi relatif dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Selanjutnya masuk ke materi transformasi Lorentz. Digunakan untuk menghubungkan waktu dan posisi suatu peristiwa antar dua kerangka acuan yang bergerak relatif. Transformasi ini menggantikan transformasi Galileo pada kecepatan mendekati cahaya. Selanjutnya adalah dilatasi waktu. Dilatasi adalah beda waktu yang merupakan perpanjangan waktu pengamat bagi pengamat. Dapat dicari menggunakan rumus delta T. Kontraksi panjang. Kontraksi panjang adalah mendekatnya sebuah objek yang diukur oleh pengamat yang sedang bergerak pada kecepatan bukan nol relatif terhadap objek tersebut. Dapat dicari menggunakan rumus tersebut. Berikut ini adalah contoh soal tentang dilatasi waktu. Dua orang, Anton dan Bernard. Anton berada di bumi sedangkan Bernard naik pesawat antariksa yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C pergi pulang terhadap bumi. Titik bila Anton mencatat kepergian Bernard selama 20 tahun, maka berapa lamakah Bernard mencatat kepergiannya untuk mengendarai pesawat tersebut? Kita dapat menarik kesimpulan bahwa diketahui dari soal adalah delta T-nya adalah 20 tahun dan V-nya atau kecepatannya adalah 0,8 C. Untuk mencari lama waktunya Bernard mencatat kepergian untuk mengendarai pesawat tersebut, dapat rumus yaitu delta T aksen sama dengan delta T akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, di mana delta T-nya yaitu waktunya adalah 20 tahun dikali oleh akar 1 dikurang V kuadratnya adalah 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Kan tadi 0, C itu dikuadratinkan menjadi 0,8 kuadrat C kuadrat. Nah, ini bisa dibagi oleh C kuadrat di bawahnya itu C kuadrat itu dicoret-coret, jadi sisanya adalah 0,8 kuadrat itu adalah 0,64, itu jadinya yaitu 20 dikali akar 1 dikurang 0,64. 20 tahun dikali akar kan 1 dikurang 0,64 itu kan akar, jadinya 0,36 kan, jadinya 20 tahun dikali akar 0,36. Terus akar 0,36 itu kan 0,6, jadinya 20 tahun dikali 0,6 sisanya adalah 12 tahun. Jadi lama Bernard mencatat kepergiannya untuk mengendarai pesawat tersebut adalah 12 tahun. Selanjutnya masuk ke materi momentum relativistik. Untuk mencari momentum relativistik dapat dicari menggunakan rumus P
sama dengan M dikali V atau sama dengan M0 dikali V per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Selanjutnya masuk ke materi massa relativistik. Untuk gerak-gerakan benda dengan kecepatan relatif lebih kecil, tidak terjadi perubahan massa. Perubahan itu baru tampak jika kecepatannya mendekati cahaya. Untuk mencari massa relativistik dapat dicari dengan menggunakan rumus tersebut. Berikut ini adalah contoh untuk mencari massa relativistik. Jika laju partikel 0,6 C, maka berapa perbandingan massa relativistis terhadap massa diamnya? Diketahui bahwa V-nya atau kecepatannya adalah 0,6 C. Masuk aja ke rumusnya. M sama dengan M0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Berarti M sama dengan M0 per akar 1 dikurang V kuadrat kan berarti 0,6 C kuadrat kan, berarti 0,6 kuadrat itu kan 0,36. C-nya tadi kan C kuadrat per C kuadrat, coret-coret C kuadratnya, berarti sisanya adalah 1 dikurang 0,36. Akar 1 dikurang 0,36 itu adalah akar 0,64. Akar 0,64 adalah 0,8. Jadi M per M0 adalah 1 per 0,8 atau 1,25. Jadi perbandingan massa relativistis terhadap massa diamnya adalah 1,25. Selanjutnya adalah energi relativistik, dapat dicari menggunakan rumus energi kinetik sama dengan M0 atau massa diam dikali C kuadrat per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dikurang dengan M0 atau massa diam dikali C kuadrat. Serta energi totalnya dapat dicari dengan E sama dengan E0 ditambah energi kinetik. Sekian video dari saya. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih.